Selamat datang di Sistem Pelaporan Data dan Informasi Transmigrasi. Melalui video ini, kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Sipediktrans, Sistem Pelaporan Data dan Informasi dalam monitoring kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi. Pada aplikasi ini, terdapat dua jenis akun yang bisa digunakan untuk login, yaitu akun admin pusat dan satuan kerja daerah. Pada akun admin pusat, diperuntukkan untuk pegawai yang ditunjuk sebagai operator atau pengelola akun Sipediktrans dari unit kerja atau bagian organisasi pada tingkat eselon 1, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sedangkan pada akun Satuan Kerja Daerah, diperuntukkan untuk pegawai yang ditunjuk pada Satuan Kerja Daerah atau OPD, yang mendapatkan anggaran dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang bertugas untuk melaporkan progres realisasi anggaran maupun realisasi fisik kegiatan. Berikut ini, kami akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Sipediktrans. Ini adalah tampilan halaman login Sipediktrans. Silakan masukkan username dan password, lalu tekan tombol sign in. Setelah login, maka akan muncul tampilan dashboard seperti yang terlihat pada layar. Berikut tampilan dashboard aplikasi Sipediktrans setelah Anda login. Halaman dashboard terdiri dari grafik informasi terkait realisasi anggaran dan fisik. Selain itu, terdapat tabel data kegiatan pada setiap satuan kerja, di mana pada halaman ini menginformasikan jenis dana yang diterima oleh masing-masing satuan kerja daerah atau OPD, yaitu dana tugas pembantuan. Penjelasan detail mengenai halaman dashboard ini, yaitu terdapat pagu anggaran. Pagu anggaran adalah informasi mengenai total anggaran yang telah didapatkan ke setiap satuan kerja daerah. Progres. Progres adalah informasi progres fisik yang disampaikan dalam bentuk persentase. Realisasi sampai dengan bulan ini adalah realisasi anggaran yang telah digunakan oleh satuan kerja sampai dengan saat ini. Informasi ini berdasarkan laporan yang telah dilaporkan oleh satuan kerja daerah. Tersisa adalah sisa dari pagu anggaran yang belum direalisasikan dalam bentuk nominal dan dalam bentuk persentase. Selanjutnya ada grafik, yang terdiri dari grafik realisasi anggaran dan grafik realisasi fisik kegiatan. Grafik realisasi anggaran adalah grafik yang menggambarkan informasi mengenai progres realisasi keuangan yang telah dilaporkan oleh satuan kerja daerah. Grafik realisasi fisik kegiatan adalah grafik yang menggambarkan informasi mengenai progres realisasi fisik yang sudah dilaporkan atau dikerjakan oleh satuan kerja daerah. Dan realisasi fisik ini berdasarkan anggaran yang tersedia. Beralih ke menu anggaran. Dalam menu ini terdapat 3 jenis anggaran, yaitu anggaran pembantuan, anggaran dekonsentrasi, dan anggaran APBN. Di dalam ketiga submenu ini kurang lebih memiliki format yang sama. Beberapa format tersebut yang perlu diketahui secara seksama, yaitu Satker adalah satuan kerja pusat atau sebutan kantor pusat, dan satuan kerja daerah atau sebutan kantor dinas terkait yang menangani bidang ketransmigrasian di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Kode KRO adalah klasifikasi rincian output, yang selanjutnya disingkat KRO, yaitu kumpulan rincian output yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran atau output kegiatan yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor tertentu secara sistematis. Kode RO adalah rincian output, merupakan rangkaian konsistensi yang saling mendukung dari sistem penganggaran yang tidak terpisahkan dalam proses penulisan perencanaan dan penganggaran. Satuan RO adalah rincian output yang harus dibuat secara rinci disertai dengan jumlah volume kegiatan yang dihasilkan, sehingga memudahkan proses costing untuk penyusunan anggaran. Alokasi RO adalah alokasi anggaran yang didapatkan dari penjumlahan komponen yang terdapat di dalam RO tersebut. Kode komponen merupakan kode pada aplikasi dalam RK AKL. Komponen
adalah rincian kegiatan yang menggambarkan kegiatan pada suatu RO. Target komponen diisi dengan volume komponen. Satuan komponen diisi dengan satuan komponen. Alokasi komponen diisi dengan alokasi komponen. Kemudian menu laporan. Pada menu ini, Anda bisa mengisi data laporan anggaran per bulan. Cara pengisiannya, Anda bisa mengklik tombol yang ada di kolom aksi. Terdapat dua pilihan tombol, yaitu lapor dan update. Tombol lapor digunakan untuk mengisi kegiatan yang baru akan dilaporkan. Sedangkan, update digunakan untuk mengubah atau mengedit laporan pada bulan yang sama. Berikut penjelasan mengenai pengisian laporan pada tombol lapor. Anda bisa mengisi data-data berikut sebagai contohnya. Jika sudah selesai, Anda bisa mengklik tombol update dan data laporan Anda sudah berhasil terinput ke dalam aplikasi. Selanjutnya, menu informasi. Pada menu ini, berisikan informasi yang dibuat oleh pusat ke setiap satuan kerja yang ada di daerah. Lalu pada menu pesan, dapat digunakan untuk komunikasi antara satuan kerja daerah dan admin pusat. Contohnya untuk konsultasi dan lain-lain. Tampilan dashboard untuk admin pusat tidak jauh berbeda dengan satuan kerja daerah. Perbedaannya hanya pada beberapa action yang bisa dilakukan admin, tapi tidak dengan satuan kerja daerah. Berikut penjelasan lanjutan untuk admin pusat. Untuk melakukan pengisian data user, Anda bisa klik menu bar user, lalu pilih tambah user, kemudian isi semua data pada kolom yang diminta. Setelah pengisian data lengkap, silakan klik simpan. Anda juga bisa merubah atau menghapus data dengan mengklik pilihan edit dan hapus. Pada menu anggaran, admin pusat dapat mengisi data anggaran dengan mengklik pilihan tambah anggaran. Lalu, Anda diminta mengisi data sesuai dengan yang diperlukan. Serta dapat melihat data laporan setiap daerah dengan mengklik tombol lihat laporan. Selanjutnya, menu master data. Pada menu ini terdapat 3 pilihan, yaitu Satker adalah halaman untuk menambahkan satker baru yang ada di seluruh Indonesia. KRO adalah menu untuk menambahkan jenis kegiatan. RO adalah menu untuk menambahkan subjenis kegiatan dari turunan KRO. Sebagai admin pusat, Anda bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus data. Admin pusat juga dapat mendownload data melalui menu download data dengan memilih kriteria dan tahun data yang dibutuhkan. Setelah semua proses dalam mengisi data sudah dilakukan, jangan lupa ya untuk logout akun. Sekian untuk penjelasan tata cara penggunaan aplikasi Sipedik Trans. Dengan program ini diharapkan proses manajemen data menjadi lebih rapi, praktis, dan terarah. Semoga membantu!